Di segmen-segmen sebelumnya kami sudah menginformasikan beberapa data terkait dengan pergerakan market di hari ini dan juga tentunya ada sentiment of the day serta tadi ada topic of the day. Dan di segmen ini pemirsa seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mengulas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung hari ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk bisa berpartisipasi aktif bagi Anda yang ingin bertanya seputar portofolio investasi Anda melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif kami. Dan nanti langsung akan kami ulas sama-sama. Dan langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah bergabung di sore hari ini melalui Zoom dengan Hendra Martono, professional trader. Selamat sore Pak Hendra. Selamat pagi, selamat morning, Mayong. Apa kabar Pak Hendra? Selalu baik, selalu baik. Selalu baik, luar biasa, semangat. Apakah kemudian ini semangatnya juga terlihat dari indeks harga saham gabungan yang sepertinya ceria juga di hari ini kembali mencatatkan penguatan. Pak Hendra naik 0,2% ke level 5975. 2 hari berturut-turut indeks kita berakhir di zona hijau. Pak Hendra, apa saja yang bisa kita cermati dari perdagangan hari ini? Kalau kita lihat perdagangan hari ini, semuanya kan sudah banyak yang laporan keuangan yang sudah keluar. Ya. Nah, tapi yang ada juga yang tadi sempat dibahas, misalnya, dan itu juga merupakan salah satu saham yang boleh untuk ditradingkan, yaitu adalah LPPF. Nah, kondisinya kan tadi sudah sebutkan bahwa pernya itu minus. Nah, kalau pernya minus, itu bukan berarti murah loh. Per minus itu artinya apa? Mahal banget itu, berarti rugi kan? Nah, tapi kalau misalnya rugi tersebut, apakah kita nggak boleh beli saham tersebut? Boleh, tapi saran saya hanya untuk trading, bukan untuk buy and hold. Oke. Nah, jadi salah satu yang bisa diperhatikan adalah tadi saham yang ternyata sudah menjadi topik kita di hari ini ya, Pak Hendra ya? Ya, KPPF. Oke. Nah, kemudian jadi kemudian yang kedua, ada misalnya kalau saham-saham tersebut, itu pada dasarnya, sekarang ini kan hampir nggak ada sentimen nih. Dan PDB apapun yang keluar itu semuanya itu nggak ada. Sekarang ini kita menghadapi yang benar-benar yang istilahnya lagi sideways. Kalau lagi sideways itu saran saya, Anda harus benar-benar jeli memilihnya dan kemudian money managementnya harus tepat ukurannya. Jadi jangan sampai ketika sideways Anda beli langsung semua dananya full itu. Aduh, hati-hati itu. Karena kalau sideways itu kadang-kadang ketika kelihatannya breakout, dia jalan lagi lambat. Ketika Anda cut loss, ya naik lagi dikit. Anda beli lagi, nggak naik lagi, turun lagi, cut loss. Nah, terus itu kalau sideways. Jadi tunggu benar-benar itu sampai terjadi sinyal yang confirm. Ya kalau misalnya kalau kita dengan sistem saya itu dengan Tiara itu, ya kita langsung memakai tinggal tunggu pisau hijau. Oke, jadi akhirnya di tengah sideways-nya indeks harga saham gabungan harus ditunggu dulu sinyalnya sampai dengan confirm. Nah, sinyalnya sendiri untuk kemudian bisa menjadi acuan, confirmnya seperti apa Pak Hendra? Adakah indikator-indikator yang juga bisa dibagikan ke pemirsa? Ya, kalau saya kebetulan memakai indikator yang sederhana, jadi saya buat saya sendiri ya. Nah, jadi misalnya saya cari saham, misalnya di tengah komposit sekarang ini. Nah, saya carikan, misalnya saya tanya kepada sistem saya ini, saham apa yang 1 triliun, yang misalnya market cap-nya dari 1 triliun dan transaksinya 10 miliar. Ya, misalnya saya langsung mencarikan, maka ada kemungkinan yang keluar itu adalah Mayor di sini, kemudian LSIP, kemudian WNTR, BBTN, LPPR. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, maka kita siapkan. Jadi kita siapkan money management-nya. Contoh, misalnya seperti yang tadi katakanlah itu LPPF. Nah, LPPF itu kalau misalnya kita langsung kalkulator, kita lihat chartnya. Chartnya kita lihat nih. Nah, lihat di situ ada 2 pixel hijau. Yang paling kanan nih ya, Pak. Ini nggak terlalu kelihatan sebentar ya. Oke, nah, baik. Pak Hendra boleh ditahan lebih dulu ya Pak ya. Ada penelpon yang masuk ternyata nih, sudah mengantri. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Fajar. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dan Pak Hendra, selamat sore. Ya, silakan. Saya Andrew di Tangerang Selatan. Pak Andrew di Tangerang Selatan, silakan Pak Andrew. Saya mau tanya untuk jangka panjang sampai akhir tahun 2021 untuk saham Antam, BBKP dan Mandiri, Bank BMRI. Oke, Antam, BBKP dan BMRI ya. Karena saya Antam di harga 2.900. Oke. BBKP di harga 740. Ya. Terus BMRI di harga 6650. Oke. 6650. Baik, 6650 ya BMRI ya. Iya. Siap Pak Andrew? Akhir tahun.
Target akhir tahun 2021. Baik, 3 saham tadi ya Pak Hendru. Iya. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Hendru. Sore hari ini nanti kita akan ulas bersama dengan Pak Hendra. Tapi sekali lagi saya sambung terlebih dahulu. Pak Hendra, tadi kita terhenti di ada satu saham yang juga di-highlight dan juga indikator terkait dengan sinyal confirm. Ini di mana? Pak Hendra, silakan dilanjutkan. Oke, kalau kita perhatikan, nah yang paling terakhir ini ada 2 pixel hijau. Di pixel ini yang paling bawah itu ya, kelihatan ya. Warna hijau itu kalau misalnya paling atas itu adalah tren jangka pendek. Jadi saya cari saham-saham yang tren jangka pendeknya, saham jangka pendeknya itu dia bullish. Kemudian yang paling nggak itu jangka panjangnya yang paling bawah itu juga bullish. Nah, simple seperti itu. Nah, jadi caranya gimana ya? Itu berarti memang pakai alat yang saya ciptakan ini. Nah, jadi jauh lebih gampang. Jadi kita nggak usah terlalu parah-parah banget carinya saham yang per saham ada 700 lebih saham. Simple. Nah, kemudian contohnya, kalau kita mau cari saham yang masuk ke dalam syariah, apa saja? Nah, yang masuk syariah itu adalah Mayora, LC, PUNTR, LPPF. Nah, itu yang bisa buat bahan buat Anda, mungkin Anda bisa cek buat besok, itu boleh diperhatikan. Ini saham-saham yang masuk dalam kategori syariah. Oke, tadi ada beberapa indikator yang bisa diperhatikan. Tadi sudah di-share oleh Pak Hendra begitu ya, pemirsa. Semoga juga bisa Anda cermati. Tapi saya juga menarik tadi, menurut Pak Hendra dengan data-data yang sudah dirilis, laporan keuangan, kemudian PDB kita tahu tadi juga sudah dirilis Pak Hendra, data PDB kita di kuartal 1 masih minus 0,74%. Ini tidak terlalu signifikankah efeknya terhadap market kita hari ini? Karena kita sebenarnya kalau yang sudah terjadi, kalau kita lihat market, jadi misalnya PDB-nya dan sebagainya, itu sudah kelihatan sebenarnya sudah terrealisasi di sini. Jadi PDB yang nggak terlalu bagus dan sebagainya, dan masih minus, itu kelihatan di market yang secara komposit ini. Nggak kemana-mana ini. Jadi sebenarnya itu sudah pertanda. Jadi oleh karena itu, saran saya buat Anda yang, terutama buat Anda yang untuk yang mau trading jangka, untuk yang memang rencananya mau buat trading, pada posisi yang ketika lagi sideways, apalagi kalau saham Anda itu lagi sideways, nggak usah trading dulu, nggak usah gatel gitu istilahnya. Kalau mau masih gatel, pakai aja sarung tinju gitu. Jadi kamu. Oke, jadi ini juga tadi sekali lagi money management cukup penting untuk diperhatikan di pergerakan market yang memang masih cenderung sideways begitu ya. Meskipun tadi kita lihat jika memang akhirnya datanya cukup mengejutkan, mungkin kita bisa lihat pergerakan yang juga cukup mengejutkan. Tapi karena memang datanya sepertinya sudah sesuai ekspektasi, terlihat juga ya di pergerakan sideways market di hari ini. Nah, lantas yang bisa kita perhatikan juga dengan sideways-nya market atau IHSG, dalam waktu dekat sebetulnya arahnya atau levelnya sendiri kemana ini Pak Hendra? Kalau kita lihat IHSG, yang kita lihat garis di sini, yang warna merah, itu adalah di 6034. Jadi kalau 6034 ini kalau kita perhatikan, di sini kan dia breakthrough. Dia kan sekarang lagi di sini dia nggak kemana-mana. Boxnya menyempit. Ini artinya apa? Ketika dia boxnya menyempit tersebut, itu persis ketika kalau Anda lihat itu selang air ya, kita tekan. Dan ketika kita lepaskan, itu kan muncratnya besar tuh. Nah, ini juga sama. Kalau dia muncratnya nanti itu di atasnya 6034, itu ciamik banget itu, kurang lebih 1% lagi. Ya, tapi kalau ini juga artinya juga sama. Tapi kalau dia muncrat ke bawah, ini yang terus terang agak mengkhawatirkan. Yaitu kalau ke bawah yaitu di 5884. 5884 tembus lagi di bawah. Nah, kita harus perhatikan lagi yang di 5735. Kalau selain itu ya dia akan kemungkinan besar IHSG Mei ini adalah ya cuma sekitar ya di antara 6034 sampai 5951 gitu. Oke, jadi range-nya memang masih belum terlalu lebar begitu ya. Ada beberapa layer level yang bisa diperhatikan. Pemirsa tadi analisis dari Pak Hendra mungkin juga bisa menjadi catatan untuk Anda dari pergerakan market di hari ini, terutama untuk indeks harga saham gabungan yang 2 hari terakhir memang masih mencatatkan penguatan. Nah, sebelum kita mengulas saham-saham yang tadi akhirnya juga sudah di-highlight oleh Pak Hendra begitu ya, saya langsung saja ingin bertanya juga ini, mungkin Pak Hendru tadi sudah cukup penasaran Pak Hendra dengan 3 saham yang ditanyakan. Ada Antam, BBKP, BMRI. Jangka panjang sampai dengan akhir tahun 2021 seperti apa? Kita ke Antam terlebih dahulu. Sudah punya di 2.900 ini. Ya, ini kalau Antam berarti saya karena pertanyaannya jangka panjang, maka saya pakainya adalah weekly. Nah, weekly kita perhatikan dia di sini secara jangka panjang kemungkinan resistennya dia bergeraknya itu
adalah sampai di area yang pertamanya sekitar nanti pergerakannya akhir tahun itu kalau dia masih bullish itu adalah 3440 dan sekitar 34%. Tapi ada kemungkinan juga dia ke bawahnya itu 1830. Nah, tadi sudah belinya 29, terus kemudian sekarang 26. Kalau saya, itu karena saya seorang trader, ketika sudah rugi trade lebih dari 10%, saya tuh nggak akan pernah tanya, saya selalu langsung cut dulu. Itu yang penting buat saya. Tapi sekarang ini 2 minggu ini mungkin lagi cukup bagus ya, ini posisinya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Jadi, tapi kita lihat aja, ya. Sarannya adalah masih ditahan dulu ketika harganya tadi sudah cukup jauh dengan harga hari ini? Sekarang lagi, ya, kalau sekarang posisinya kan dia lagi naik nih. Ya, jangan buru-buru di cut dulu. Nah, nanti ketika, misalnya misalnya menjelang misalnya bulan Juni, ternyata dia mulai agak turun tuh. Nah, nggak sampai 29, malah cuma sekitar katakanlah 28 dan sebagainya. Ya udah, selesaikan aja secara kekeluargaan itu. Oke, jadi tadi ada level cut loss yang mungkin juga bisa diperhatikan begitu ya, meskipun sampai dengan saat ini tadi sepertinya masih cukup positif untuk Antam yang hari ini ditutup di level 2.630 naik 0,38%. Pak Andrew,